Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP. Pembahasan kali ini seputaran apa yang dialami motor Yamaha YSR-M1 pada sesi tes kemarin. Sebenarnya selama tes pramusim MotoGP Sepang, di mana motor Yamaha YSR-M1 memperlihatkan peningkatan dalam aspek top speed. Top speed merupakan kelemahan Yamaha beberapa musim terakhir yang dikeluhkan oleh Fabio Quartararo. Namun di Sepang, top speed tertinggi motor Yamaha tembus 335,4 km per jam atau hanya berselisih 2,1 km per jam dari motor Ducati. Kemudian performa yang dialami motor Yamaha sehingga hanya menempatkan di posisi ke-19 hari terakhir tes pramusim MotoGP Sepang. Dia berselisih 1,054 detik dari pembalap tercepat. Tentunya Yamaha bakal mencari solusi yang tepat pada tes selanjutnya. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Seperti diketahui pada saat tes kemarin di hari pertama di mana Fabio Quartararo menempati peringkat ke-11, kemudian di hari kedua Fabio Quartararo finish di posisi keempat. Kemudian dalam 2 hari itu di mana Fabio Quartararo puas dengan performa motornya, apalagi saat berhasil mencapai top speed di angka 335,4 km per jam. Sedikit lebih baik dari hari pertama, yakni 334,3 km per jam. Tapi semua itu berubah di hari terakhir di mana posisinya anjlok hingga peringkat ke-19. Dia berkata penurunan signifikan justru terjadi saat mengganti ban baru. Meski begitu, ia tak mau berlarut dalam kegagalan. Pembalap Prancis itu akan mencari solusi saat tes MotoGP 2023 terakhir di sirkuit Algarve Portimao, Portugal pada 11 hingga 12 Maret mendatang. Quartararo mengatakan tahun lalu saat kualifikasi di sini kami juga kesulitan, tapi itu bukan alasan kami tertinggal 1 detik dan itu tidak terlihat bagus. Jadi mudah-mudahan di Portimao kami menemukan solusinya, kata Fabio Quartararo. Selanjutnya, pembalap Prancis itu belum bisa tersenyum lebar dan masih harap-harap cemas perihal motornya. Pasalnya dalam tes pramusim MotoGP Sepang 2023 yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia, dia belum mendapatkan hasil maksimal dalam hasil waktu gabungan. Fabio Quartararo hanya menempati peringkat ke-17 dari 25 pembalap yang turut ambil bagian. Jika kita melihat catatan waktu, tentu saja cukup mengkhawatirkan bagi runner-up juara dunia tahun lalu itu. Pasalnya Quartararo terpaut 1,008 detik dari Luca Marini yang keluar sebagai pembalap tercepat. Luca Marini yang menunggangi Desmo Sedici GP22 berhasil mencatatkan waktu tercepat, yakni 1 menit 57,889 detik. Selanjutnya mengenai performa motor Yamaha YSR-M1 saat digunakan ban baru, Fabio Quartararo sampai mengatakan bak mimpi buruk. Quartararo mengatakan, saya mengakhiri tes pramusim MotoGP Malaysia dengan perasaan campur aduk. Saya cukup senang tentu saja dengan peningkatan top speed motor. Ini sudah lama saya minta, kemudian itu saya gunakan ban bekas dan saya sangat senang saya mencatat 22 lap dengan ban itu lewat catatan waktu rata-rata 2 menit. Kemudian saya mengganti pakai ban baru dan itu seperti mimpi buruk, jadi kami harus mencari tahu kenapa dengan ban baru kami justru tidak bisa membuat langkah maju, kata pembalap berusia 23 tahun itu. Sebagai catatan, Fabio Quartararo mengatakan jika motor terbarunya mungkin akan sulit bersaing pada MotoGP 2023, terutama pada sesi kualifikasi. Apalagi melihat data bahwa sejak tahun 2019 dia mengalami penurunan dalam hal jumlah pole position. Kemudian di tahun 2019 saat baru pertama kali menjajal kelas utama dia berhasil meraih 6 kali pole position.
Sementara itu, tahun lalu Quartararo hanya mendapatkan satu kali pole position, yaitu pada MotoGP Indonesia. Hal tersebut tentunya akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi para mekanik Yamaha, apalagi jika berkaca pada persaingan tahun lalu, di mana posisi saat memulai balapan memiliki andil besar pada hasil balapan. Kemudian itu Quartararo kembali mengatakan masalahnya sedang kami cari, kata Quartararo. Sebagaimana yang diketahui, di mana Fabio Quartararo kecewa berat dengan hasil tes pramusim Malaysia di sirkuit Sepang yang rampung pada minggu kemarin. Pada tes hari pertama, Quartararo sempat mencatat 1 menit 59,422 detik. Dia semakin cepat pada hari yang kedua dengan catatan waktu yaitu 1 menit 58,897 detik. Selanjutnya, catatan tersebut membuatnya berada di posisi 4 terpaut 0,161 detik dari Jorge Martin yang jadi tercepat pada tes hari kedua. Namun pada tes hari ketiga, di mana Fabio Quartararo gagal mendapatkan catatan waktu bagus dan membuatnya terlempar ke posisi 19. Kemudian pembalap asal Prancis itu mencatatkan waktu 1 menit 58,943 detik, di mana Fabio Quartararo tertinggal 1,054 detik dari Luca Marini yang berada di posisi pertama. Selanjutnya, Quartararo mengakui ada perasaan campur aduk karena motornya memiliki kecepatan tinggi untuk bisa bersaing, tetapi masih berada di level biasa saja. Satu hal yang menarik di mana Fabio Quartararo sudah siapkan skenario dan strategi khusus meladeni rombongan Ducati di MotoGP 2023. Namun kesuksesan Fabio Quartararo untuk mematahkan strateginya juga tergantung kepada monster energi Yamaha dalam penyempurnaan YSR M1. Diakui oleh Fabio Quartararo, setup M1 untuk MotoGP 2023 belum membuatnya puas 100% sekalipun mengalami kenaikan dalam sisi top speed. Kemudian pembalap berusia 23 tahun itu tak tahu pasti Yamaha bisa tertinggal jauh dari pabrikan lain. Oleh karena itu, Quartararo merasa timnya harus cepat mengatasi masalah sebelum tes pramusim selanjutnya di Portugal. Quartararo kembali mengatakan, kami tidak tahu mengapa kami begitu jauh. Yamaha harus mengembalikan semuanya sebelum tes di Portimao, kata Quartararo. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka, silakan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.